penjero gitu. Ya, udah. Oh iya bener, Adi Saejo emang sarjana hukum. Tapi dia itu pantes dia pinter banget. Ini si Anus kagak ngerti hukum, ngoceh aja di depan itu. Apa nggak malu ya? Itu jejak digital loh, kayak si Titra dia bilang. Nggak ada tuh yang namanya sumpah poci. Nggak ada itu, ternyata dia sendiri minta sumpah poci. Gimana sih ini Titra? Ya, jangan gitulah. Jejak digital itu tidak akan pernah sirna. Dan netizen itu pinter banget nemuin ya. Gitu. Lawyernya mana dok? Lagi makan di sebelahnya doktif nih. Lawyernya ada di sebelah. Tangannya cuma tangannya aja ditunjukkan. Mana ditunjukkan? Nah udah ya, ditunjukkan layarnya aja. Gitu ya. Persekusi gimana dok? Jalan terus guys, jalan terus. Udah nyampe mana ditanyain nih persekusi? Ayo jawab. Udah sampai mana? Ntar lagi naik sidik. Udah ya, udah dijawab ya. Suaranya udah ngomong aja gimana? Ntar lagi naik sidik. Tuh, udah dijawab ya. Udah. Yang penting itu ya. Ntar lagi naik sidik gitu. Oke, amin. Iya, karena kan memang nggak bisa. Jadi kita tuh bener-bener sesuai prosedur guys. Nggak asal main tabrak gitu. Jadi sesuai dengan prosedur. Jadi nanti yang kena langsung kita satu skop gitu. Satu skop. Banyak orang gitu maksudnya. Raup sekalian kita. Gitu, nggak cuma comot satu enggak, kita mah raup. Makanya Doti bilang, kapan lagi dong Doti dipersekusi lagi? Tungguin dong. Jadi biar bisa ngeraup lagi gitu. Udah kan kita buka persekusi lagi nanti. Mbak Nul, gimana sih katanya Mbak Nul kenapa nggak datang? Kan Melody ulang tahunnya tanggal berapa Melody? Tapi kan tanggal 5 loh Melody ini ulang tahunnya. Ternyata nggak tanggal 5, tanggal 17 apa ya? Melody tanggal berapa sih? 17. Tanggal 17. Kenapa nggak kesini sayang? Untuk Melody hadiahnya Mbak Nul, hadiahnya nanti Doti nggak mau beliin. Lebih baik kamu pilih aja ya yang cocok buat Melody daripada Doti beliin terus salah. Kan mubazir. Iya kan, jadi nanti kapan ke Jakarta, nah ayo pilihin buat Melody. Tapi buat Melody, bukan buat kamu ya Mbak Nul ya, bukan. No. Ini hadiahnya buat Melody. Boleh rumah ya. Melody. Rumah Birgi. Jadi jangan nanti malahnya buat aku aja gitu, malah nggak bisa. Ini buat Melody gitu. Guys, nanti Dokter bakalan live ya. Live jam 5. Bareng sama siapa? Bareng sama Bang Hotman. Bakalan banyak cerita-cerita seru. Bakalan ada stasiun TV juga. Tadi kayaknya Bang Hotman minta ada stasiun TV. Boleh Bang Hotman, boleh kalau mau datang kita liput. Biar seru ya. Banyak cerita-cerita seru nanti. Siapa ini? Hai Ika. Sunscreen untuk usia 50 tahun usia nggak ada masalah ya guys ya. Usia itu tidak mempengaruhi SPF. Yang penting gini, mau usia berapapun SPF minimal di angka 30 ya. Minimal di angka 30 gitu. Oke. Udah habis. Dok, kulit aku gelap. Cintai warna kulit kalian guys ya. Kalau kulit warna kalian Dokter juga gelap, Dokter itu sebenarnya sawo mateng ya. Tapi karena Dokter sudah lama banget perawatan, jadi ya bisa lebih bersih gitu. Tapi kalau mengubah jadi kayak putih kayak seperti Dokter Ika misalnya. Di sini ada Dokter Ika guys. Karena beliau juga jadi saksi ya untuk membuka kebenaran dari apa yang sudah dilakukan oleh Bokir. Jadi Anus, kamu siap-siap ya. Ya, jadi kamu akan menghadapi teman-teman dokter melawan klien kamu, ya. Jadi kalau misalnya klien kamu nanti dibela, kamu cari dokter yang mau ngebelain klien kamu ya. Untuk Anus, gitu. Atasi muka gosong gimana? Sunscreen sayang, gunakan sunscreen. Aplikasinya 3 kali di pagi, siang, sama sore. Ya, itu aja. Terus SPF-nya minimal 30. Jangan kayak SPF-nya si Bokir. SPF-nya cuma 7. Jadi hanya bisa melindungi dari paparan sinar rembulan. Tapi begitu dikritik tantrum, bilangnya manipulasi. Ya kan? Oh, Dokter nggak pernah manipulasi data, nggak pernah manipulasi lab. Ada nggak yang itu di bawah nggak ya? Yang ini apa namanya? Sunscreen. Ini ada. Sunscreen yang SPF-nya cuma 7. Ini punya Dokter. Kemudian SPF-nya 35 in vitro-nya. Maaf ya.
Nih, Dia mau apa? nih ya, nih. Oh, Udah itu aja, oh ini punya aja. Tukin. Ya, ini punya siapa? Ini punya Boker nih, ya, punya Boker. Oh harus di step. Punya Boker, SPF-nya 7. Boker, kamu bilang dong dokter memanipulasi hasil lab. Di sini ada batch number loh. Kalau kamu berani, laporin dokter. Tuntut dong dokter, tuntut gitu. Ya, Boker, di sini ada batch number. Ada batch number, ada kode produksinya. Di sini SPF-nya berdasarkan hasil uji lab di angka 7,11. Ya, Sama aja sih. oke. Boker siapa? Boker saya bukan Boker. Bokir. Bukan Boker. Bokir. Ya. Nih, SPF-nya 7,11. Ini hasil labnya. Kodenya semuanya ada udah lama ya. Ini yang dilaporkan menjadi salah satu barang bukti. Ya, gimana dia bisa melindungi kulit kalian? Ya, sementara SPF-nya cuma 7. Ini SPF lucu-lucuan. Ya, sementara dia memberikan thank you. Dia memberikan apa namanya? Dia memberikan racikan krem malam dengan haki 6%, guys. Haki 6%. SPF-nya dia kasih cuman di angka 7. Gimana muka konsumennya nggak gosong? Coba dong Bokir. Bokir. Kamu bilang dokter kalau bisa manipulasi data nih, ada barang buktinya. Masih ada loh. Tuh lihat tuh. Yuk kita kalau berperang sekalian nih. Dokter nggak takut. Karena ini fakta, ini data. Dokter tidak pernah merubah apapun yang ada di dalam. Di sini semua ada batch number, semuanya lengkap. Ya, jadi kalau dokter memanipulasi data, mudah dong laporin aja. Ini kan nggak bisa kalian melaporkan apa hasil labnya, karena itu fakta. Ya, jadi udah diem. Siapa-siapa aja, nggak usah. Apalagi Anus itu ngoceh aja di depan media, nggak ngerti hukum, ngoceh aja, malu-maluin. Ntar kalau anak kamu, istri kamu ngelihat ya malu. Paham malu nggak? Gitu. Thank you. Ya pokoknya begini aja. Doktif ulangin. Niat doktif untuk membuka seperti ini SPF ini untuk perbaikan ya guys, ya untuk perbaikan. Jadi supaya apa? Ownernya juga rajin cek SPF-nya, pabriknya juga lebih hati-hati. Akhirnya apa? Masyarakat mendapatkan yang sesuai. Alamat siapa aku? Nah ini dikatakan sunscreen, glow sunscreen. Sunscreen loh, jelas ini glow sunscreen. Tapi sunscreen-nya 7 SPF-nya. Dari mana bisa melindungi? Hello, dipakai ya, Bokir, dipakai. Jangan asal cuap-cuap nuduh-nuduh orang. Fix bukan dokter, just tipper. Itu satu frase, satu kalimat. Ya, kalau memang kamu mengaku sebagai seorang dokter, berarti kamu buktikan kamu bukan seorang just tipper. Buktikan. Bisa nggak kamu buktikan Bokir kamu bukan seorang just tipper? Karena kamu memang seorang just tipper. Ya. Dan yang kamu bawa itu barang ilegal, barang gak ada badan POM-nya. Gitu ya. Jadi selama masyarakat tuh harus tahu. Itu barang ilegal, bukan just tipper baju, just tipper aksesoris. Ini just tipper skincare. Ada satu lagi kunci yang akan membuat kamu kelepek-kelepek Bokir tapi gak akan dokter bongkar sekarang. Ya. Dan itu sangat membahayakan masyarakat Indonesia. Ya, kasihan masyarakat Indonesia yang pernah beli produk kamu. Ya. Oke, guys, dokter nanti bakalan live jam 5. Ambiarin produk-produk berbagai macam brand ya yang sudah doktif approve, yang sudah doktif cek lab. Jadi insya Allah brandnya amanah dan nggak mungkin brandnya macam-macam karena tahu ya karakternya doktif ya. Gitu. Kalau emang udah doktif berani seperti itu berarti harus tanggung jawab karena kalau enggak nanti bakalan tuntut mereka. Gitu berarti mereka udah ngebohongin doktif. Jadi bukan cuma produk yang pada saat itu doktif cek ya, tapi seterusnya mereka harus jaga kualitasnya. Itu sudah komitmen dari brand-brand tersebut. Gitu. Karena mereka tahu banget ya karakternya doktif, jadi nggak bisa disetir. Nggak ada yang ngebayar doktif. Dibilang sinepos, dalang, doktif pion lah, wayang lah, pret. Buktiin itu semua. Ya, nepos nggak usah kebanyakan cocot aja kamu itu. Numpang pansos aja sama doktif. Heran ya kamu itu. Udah datengin panggilan besok tanggal 6. Datengin panggilan kamu. Udah. Jangan bilang bolak-balik doktif, tersangka lah, inilah, itulah. Kamu sendiri juga sebentar lagi juga masuk kok. Udah ya. Udah datengin. Oke ya guys ya. Oh doktif tuh sabar guys. Mau Surabaya ini.
Tapi nek kalau sama orang-orang kayak begitu tuh, ya seolah-olah playing victim di depan manis, di belakangnya enggak guys. Oh iya, nanti bakalan ada, seru banget, bakalan ada para agensi bujer. Jadi ada agensi bujer yang tobat. Seru dok, Dokter Ika. Seru banget. Jadi dia akan menceritakan. Jadi bagaimana Ratu Flexing ini berusaha untuk menyewa dia, membayar dia. Ada semua chatnya. Serang Doktif. Itu asistennya si Ratu Flexing. Asistennya Ratu Flexing. Tapi dia nggak mau. Dia bilang kalau misalnya dok saya lakukan ini nggak berkah. Saya tahu hidup saya nanti bakalan susah. Gitu diceritakan semua. Ya. Jadi nanti kita lihat nanti. Terus nanti gayanya begini dok. Dia dok. Ratu Flexing namanya Ratu ya. Ratu. Jadi dia kalau ngadepin si agensi. Omsetnya 150M. Kalau saya pakai kamu, bisa nggak? 150M? Sombongnya, astagfirullahaladzim. Sombongnya luar biasa. Emang Ratu itu ya. Harganya Ratu Flexing sih. Ya kan? Jadi apa yang kalian tampakkan itu, ditampakkan di media itu bohong semua. Bohong semua guys. Ya, bohong semua. Jadi kenapa salah satu agensi ini menolak permintaan dari Ratu Flexing? Karena begitu ngeliat aslinya tuh mereka kecewa. Kok kan di media kesannya kayak solehah, kesannya kayak suka bagi-bagi gitu. Tapi faktanya, bisa nggak kalau saya pakai kamu 120 miliar sebulan? Bisa nggak? Gitu guys, itu fakta ya. Itu fakta guys. Jadi kalian tuh semua banyak ditipunya sama oknum-oknum skincare tukang flexing ini, owner-ownernya. Tapi Doktif akan bongkar. Dan Doktif harapkan kalian bisa melakukan cancel culture. Masih banyak kok produk-produk yang gak terkenal, ya, yang iklannya gak gede-gedean, tapi produknya bagus, amanah. Itu yang harus kalian beli. Nggak harus produk Doktif. Nggak, belum tentu pakai produk Doktif juga cocok. Ya, jadi belum tentu. Gitu. Oke ya guys ya, kita ketemu lagi nanti. Kita mau rapat lagi dengan Dokter Ika. Ada macam-macam di sini, ada lawyernya juga. Oke guys ya, ketemu lagi kita di jam 5. Oke guys ya, salam cerdas bareng Dokter Detektif. Bye.